Kan Nabi Adam itu diturunkan fi makanin a'la fawqa. Maaf saya potong. Nabi Adam itu diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Nah, itu semua sepakat sampai hari ini kan Nepal itu Himalaya itu puncak tertinggi. Nah, dari Nepal inilah peradaban ini sampai. Maka tidak salah kalau di Indonesia ada 2 telapak kaki yang disebut dengan tapak tua. Itu besar. Banyak yang masih nyelir itu telapak kaki Nabi Adam. Itu di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Langsung saja, inilah dia Ustaz Rahmat Baikuni. Tafadhal Ustaz. Kan Nabi Adam itu diturunkan fi makanin a'la fawqa. Maaf saya potong. Nabi Adam itu diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Nah, itu semua sepakat sampai hari ini kan Nepal itu Himalaya itu puncak tertinggi. Nah, dari Nepal inilah peradaban ini sampai. Maka tidak salah kalau di Indonesia ada 2 telapak kaki yang disebut dengan tapak tua. Itu besar. Banyak yang masih nyelir itu telapak kaki Nabi Adam. Itu di Aceh. Menarik nih. Karena kan kalau nggak salah di Quran dibilang bahwa para pulau-pulau ini bergerak seperti awan. Kemudian di ilmu pengetahuan ada yang namanya Pangaea. Pangaea itu era-era Pangaea itu ketika kepulauan masih berbentuk berbeda. Kemudian menurut riset, kemudian dibikin speed start time lapse. Itu bergeraknya memang seperti awan, Tat. Betul. Nah, pecahan-pecahan dari pulau tersebut ternyata itu kalau disambung tuh nyetel kalau sekarang. Oh, benua ini ternyata kalau digabungin ini nyambung ya begitu. Wah, menarik juga nih gitu untuk ya belum tentu benar juga karena kita juga belum nggak hidup zaman itu, tapi kalau kita sambungkan berarti ada kemungkinan juga karena ternyata di daratan Turki tersebut tuh nggak jauh dari setelah kalau memang dulunya dia satu nih. Itu dulu sebenarnya itu daerah yang dekat gitu. Dan kalau disambungkan dengan peradaban sejarah, itu sejarah peradaban manusia, itu nyambung juga. Seperti jejak Islam di Indonesia, itu Nabi Adam tadi. Di tapak tuan itu. Yang kaki besar, Nabi Adam. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, ada pakar sejarah yang mengirimkan mailing list kepada saya dan saya kaji bahwa ternyata Nabi Ibrahim itu setelah menikah dengan Siti Sarah, lalu menikah dengan Siti Hajar, menikah lagi dengan istri yang ketiga. Siapa istri yang ketiga? Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Ya, nama aslinya. Nah, ada yang memberikan pembahasan sejarah. Saya yakin dia adalah pakar sejarah. Saya lupa lagi namanya. Bahwa ternyata nama asli dari Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah adalah Siti Kentura. Siti Kentura. Dan itu dari Jawa, Asia. Kemungkinan besar dari Indonesia. Ya, jadi memang Nabi Ibrahim ini tahu tentang Indonesia, Nusantara. Ada nama Siti Kentura. Kemudian yang ketiga, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Fir'aun itu dia adalah Firo Ramses maksudnya, di zaman Nabi Musa. Dia adalah pakar kedokteran. Dia orang yang bisa melakukan bedah anatomi. Dia paham tentang anatomi manusia. Dialah yang memumikan jasad Fir'aun sebelum dia. Ya, untuk memumikannya itu dia membutuhkan bahan-bahan kimia yang sangat mahal dan itu bahan yang sangat jarang. Nah, salah satu yang terpenting adalah kapur barus. Kapur barus adalah unsur terpenting yang dia ambil untuk memumikan jasad Firaun sebelum dia. Nah, kapur barus ini dari mana? Dari Barus. Dari Barus. Barus itu Indonesia, Tapanuli. Artinya Indonesia sudah terkenal di zaman Ramses mengekspor kapur barus. Kapur barus. Dan kapur barus memang cuma ada di Barus. Cuma ada di Barus. Barus itu nama tempat di Tapanuli. Kalau Fir'aun juga pakai kapur barus, berarti jangan-jangan nggak terlalu jauh ya? Bisa aja saya salah ya, tapi teman-teman. Tapi ini banyak korelasinya. Ini menarik juga ya. Kemudian, jadi Barus itu, saya maksudkan bahwa Indonesia ini sudah terkenal sejak zaman dulu. Jadi jangan dihilangkan peradaban Indonesia. Dia nyambung dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Nah, kemudian setelah Firaun itu tenggelam, yang memimpin Mesir berikutnya adalah Imhotep atau Amnihotep. Amnihotep. Ya, Amnihotep ini dia beriman pada Allah.
Dia menerima dakwah Nabi Musa, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dia berganti nama menjadi Akhnaton. Akhna artinya hamba, abdun, ton Allah. Jadi Akhnaton bahasa Mesir, bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Stylish raja-raja Mesir itu dia pelontos kepalanya, rambutnya dibotakin, tapi ada rambut yang dikepang panjang. Ada yang satu di kiri atau di kanan, tapi ada yang dua kanan kiri. Nah itu seperti tanduk. Tanduk bahasa Arabnya kornon. Nah, ya, Akhnaton itu dia dua kepangnya di kanan kiri dan selebihnya botak. Nah, kanan kiri dia punya dua tanduk. Zulkarnain. Dialah yang kemudian dikenal dengan Zulkarnain, yang punya dua tanduk. Zulkarnain. Nah, dialah yang kemudian merubah Mesir yang tadinya paganis menjadi Mesir yang bertauhid. Itu ada surat Al-Kahfi itu ya? Surat Al-Kahfi. Nah, mulai terbuka nih, banyak yang kalau kita lihat ya bahwa belum nggak ada yang tahu Zulkarnain ini siapa sebenarnya dalam sejarah kan. Zulkarnain sosok siapa sih gitu? Sosok apa namanya? Siapa di mana gitu? Ada yang bilang Alexander the Great Makedonia. Makedonia kan? Bukan itu. Tapi beberapa hal yang lainnya nggak match gitu ya. Kemudian, tapi Al-Idrisi juga membahas di mapnya itu mengenai gate-nya Zulkarnain yang Ya'juj Ma'juj, digambar juga. Beliau mungkin punya pandangan yang mirip juga nih. Iya. Tapi kita bahas di nyambung antara gitu. Piramida Mesir dengan The Great Wall di Cina nyambung. Nanti kita bahas kalau betul, insya Allah. Nah, insya Allah. Ini menariknya ya. Berarti kalau Amhotep yang di film Mumi kan beda tuh ya maksudnya. Tapi namanya sama-sama itu. Amhotep. Maksudnya berarti memang diambil dari ini kan, dari sejarahnya itu kan. Coba lihat di Museum Firaun, Amhotep atau Akhenaton itu disebutnya sebagai Firaun yang berdegong, yang nakal, yang dia menyimpang dari ajaran Firaun sebelumnya. Malah dibilang begitu, karena dia merubah paganisme menjadi bertauhid. Jadi monoteis ya? Monoteis. Dia arahkan Mesir yang paganis ini menjadi hanya menyembah Allah, menyembah Tuhan yang disuruhkan oleh Nabi Musa AS, menyembah, dikembalikan pada Shiratal Mustaqim tadi, Allah. Maka dirubahlah simbol-simbol pagan Mesir dengan simbol-simbol tauhid. Hal ini yang menimbulkan kemarahan dari penasehat-penasehat Firaun itu tadi, membentuk persekutuan Amun-Ra itu untuk kembali tetap menjadi. Nah, terjadilah perang di situ. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kekuasaan, pindah ke Amun-Aptra. Dia membuat kerajaan baru di mana harta-hartanya itu ada. Nah, menariknya adalah ini ada di dalam Al-Quran, surat Ghafir atau Al-Mu'min. Ini maaf saya potong lagi ya, supaya tadi tidak hilang. Biar nggak lupa gitu, nggak lupa. Bahwa ada di dalam Al-Quran dikatakan waqala rajul waqala rajul ladzi yaktumu imanahu min ali fir'aun, dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Firaun. Siapa dia? Itu dari Amhotep, Akhenaton. Dia menyembunyikan imannya pada Nabi Musa, sebagaimana Siti Aisyah menyembunyikan imannya pada Allah dan Nabi Musa. Jadi mereka beriman di saat yang sama, Siti Aisyah dan Amhotep ini, atau orang menyebutnya Imhotep, Hollywood menyebutnya Imhotep, dan pada dia sudah berganti nama Akhenaton. Nah, kenapa dia tidak dibunuh sementara Siti Aisyah dibunuh? Karena Firaun masih butuh, Ramses masih butuh dia. Karena Amhotep atau Zulkarnain ini, dia orang yang pintar, cerdas, dialah arsitek Mesir. Dialah yang membangun peradaban Mesir, arsitektur kotanya. Dia pakar ilmu kimia, fisika, dan matematika. Dialah yang membangun arsitektur di balik pembangunan piramida. Nah, konstruksi piramida sama dengan The Great Wall di Cina yang dibuat oleh Zulkarnain untuk mengepung, untuk membentengi Ya'juj Ma'juj. Dengan konstruksi yang sama, maka sampai sekarang bertahan. Wah, ini menarik guys. Ini satu episode lain nih kayaknya kita bahas mengenai Ya'juj Ma'juj ini, bukan sama Zulkarnain. Tapi justru saya baru ada satu angle Zulkarnain dari sini baru sekarang. Memang maksudnya sebelumnya belum jelas siapa Zulkarnain. Tapi pasti ini sosok yang penting karena Zulkarnain ini disebutin di Al-Quran. Kalau disebutin kan nggak mungkin Quran menyebut sesuatu itu kalau dia nggak penting. Banyak ahli tafsir mengatakan dia Nabi dan Rasul. Zulkarnain ini. Setelah Nabi Musa diangkat jadi Nabi dan Rasul.
Makanya dia diberikan hak untuk menyiksa satu kaum dan menyelamatkan satu kaum. Dan surat Al-Kahfi itu. Ya, inna makannahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah menguatkan dia di muka bumi. Nah, kalimat itu oleh para ahli tafsir dikatakan ini merupakan alasan yang kuat bahwa Allah mengutusnya menjadi nabi dan rasul. Nah, dia tidak bisa mempertahankan kekuasaannya di Amunaptra yang tempat dia bertahan. Dia bikin kerajaannya supaya bertahan. Itu orang yang masuk tidak bisa keluar lagi, dan dia pancing dengan harta karun yang siapkan di depan, di dalamnya. Dia tidak bisa bertahan lagi karena Amunra ini bersatu, Rahorakti maksudnya menyerang beliau, maka beliau pergi meninggalkan Mesir, mengembara dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Nah, salah satu pakar yang menarik ini dari Arab Saudi, Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, belum melakukan penelitian tentang Yajuj Ma'juj, jejaknya di mana, dan Zulkarnain yang membandingnya. Nah, beliau bahas tentang Zulkarnain, bahwa negara matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya diyakini sebagai tempat yang bernama Maldives. Dan Maldives ini negara Islam juga dan makmur, jarang ada bencana di sana, makmur orang-orangnya, dan Islam berkembang di sana. Dan ada negeri matahari terbit itu Kiribati, bukan Jepang sebetulnya, Kiribati di atas dekat ke New Zealand. Nah, kalau diambil garis lurus, jika itu adalah titik awal dan titik akhir penyebaran Islam dari barat ke timur oleh Zulkarnain menaklukkan peradaban dunia, itu akan, kalau garis lurusnya itu melalui Indonesia. Jadi jejak Islam di Indonesia itu ada juga Zulkarnain. Wah, ini makin ada penggambaran. Ini kan saya kayak Al Idris ini, jadi nyambung-nyambungin gitu semua. Betul. Jadi mereka saya pernah dengar sebuah pembahasan mengenai surat Al-Kahfi ini. Kan Al-Kahfi isinya mengenai anak muda, kemudian bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir mencari ilmu gitu ya. Kemudian kisah mengenai pemilik kebun gitu, dan juga Zulkarnain di apa namanya di surat Al-Kahfi ini. Ya, dan Yajuj Ma'juj. Saya pikir surat Al-Kahfi hanya tentang anak muda. Gua Al-Kahfi aja nggak tahunya bukan gitu kan, ada 4 ini. Terus saya juga sempat berpikiran apa korelasinya 4 kisah ini dengan akhir zaman, karena yang baca Al-Kahfi selamat di fitnah Dajjal. Betul. Gitu. Kemudian saya dapat makna dari kajian tersebut bahwa Al-Kahfi isinya mengenai pemuda, Nabi Musa itu mengenai ilmu, kemudian pemilik kebun itu sebagai kekayaan, Zulkarnain sebagai kekuasaan. Untuk yang bisa menguasai akhir zaman adalah para pemuda yang punya ilmu, punya kekuasaan, dan juga kekuasaan, asal lagi tadi harta. Jadi kalau memiliki kepemimpinan, hartanya bagus, punya kekuasaan, berilmu, masih muda, ini bisa jadi penyanyi akhir zaman. Betul. Nah, tapi sekarang, kalau emang iya, tapi sosok Zulkarnain ini siapa? Kan sekarang siapa? Karena dia punya salah satu kunci di kekuasaannya untuk menahan di akhir zaman. Berarti apa? Karena dia punya kunci kekuasaannya untuk ngunci si Yajuj Ma'juj gitu. Iya. nyambung. Betul. Beliau orang pakar kimia, dan beliau orang yang mampu untuk diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat spot-spot atau titik-titik di muka bumi yang mengandung emas dan unsur tambang-tambang yang berharga. Nah, itu yang membuat Fir'aun Ramses jatuh cinta padanya, dan dia tidak dibunuh betapapun dia beriman. Masih butuh pada dia, dan dia menyembunyikan imannya. Karena dia dibimbing oleh Allah untuk melakukan apa yang harus dilakukan supaya imannya terjaga, dan untuk memanfaatkan momentum yang akan Allah berikan padanya, sehingga ada tiba saat di mana dia akan mendakwahkan Islam di Mesir. Masya Allah. Setelah Nabi Musa AS. Berarti ini hikmahnya teman-teman semua, sampai orang orang kafir pun gitu akan butuh sama orang yang pinter banget. Ya, sama orang yang ahli di bidangnya. Jadi guys, kalau misalnya mau menguasai dunia, jadi orang yang paling ahli di bidangnya, dan orang banyak yang butuhin. Jadi mau sependapat pun ya dibutuhin gitu ya Ustaz ya. Iya, ilmunya besar. Sampai dan kata Rasulullah, ilmu man aroda dunia falih bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin punya kebahagiaan dunia dan akhirat harus dengan ilmu.
Masya Nah itu Allah. dibuktikan oleh para nabi dan rasul, termasuk Zulkarnain tadi. Nah ini sebetulnya menyambung tadi dalam surat Al-Kahfi. Dan kenapa semuanya dibahas dengan Al-Kahfi dan termasuk dengan fitnah Dajjal? Rasulullah SAW dikatakan begitu kan? Siapa yang membaca 10 ayat terakhir, man qara'a asra ayati min awali suratil kahfi osimani Dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir pertama di surat Al-Kahfi dalam riwayat Abu Daud yang terakhir 10 ayat terakhir juga, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Kenapa? Saya coba mentafakuri bahwa 10 ayat pertama ini tentang pemuda yang menguasai tauhidnya. Nah, dan dia terbebas, Allah lindungi dia dari fitnah Dajjal. Itu berbicara tentang fitnah Dajjal di zaman dulu. Di zaman itu. Di zaman itu. Adapun 10 ayat terakhir itu berbicara tentang bagaimana Allah SWT akan menyelamatkan manusia. Ketika 10 ayat terakhir itu mereka pahami, maka mereka akan memahami fitnah Dajjal di zaman akhir ini, di akhir zaman. Di akhir zaman. Berarti di zaman Al-Kahfi itu kan setelah Nabi Isa ya? Ya. Dan mereka umat Nabi Isa. Mereka umat Nabi Isa. Ya. Jadi ibaratnya fitnah Dajjal itu bukan cuma sekarang dan akhir nanti. Dari Zaman zaman dulu dulu. udah ada fitnah Dajjal berarti. 100 tahun sebelum, bahkan Nabi Adam sendiri sudah memperingatkan kaumnya. Karena Rasul menyatakan demikian. Ya, innahu lam takun fitnatun azamu munzujarallahu zuriyata adama ila qiyamis saah min fitnatid dajjal. Tidak ada fitnah yang sangat besar yang melebihi fitnah sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan melahirkan keturunannya sampai hari kiamat, melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyan illa hadara qaumahu anhu. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi ini akan memperingatkan kaumnya tentang hati-hati dengan fitnah Dajjal. Nabi Adam sendiri mengingatkan kaumnya, keluarganya, hati-hati terhadap fitnah Dajjal. Nabi Adam. Nabi Adam sendiri. Kan kalimatnya begitu. Walam yab'asillahu nabiyan illa hadara ummatahu anhu. Dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus melainkan akan mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Termasuk Nabi Adam. Jadi Dajjal ini memang sudah diperingatkan fitnahnya. Betapapun fakta penelitiannya bahwa dia lahir, sosoknya lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Itu Samiri.